menjadi state of the art dibanding dengan conversion, dibanding dengan silicon graphite bahkan. Begitu. Ya, sekarang kita masuk ke positif. Tadi kita bicara tentang negatif atau host. Nah, sekarang positif atau sumber dari lithiumnya. Pertama, kebutuhannya. Kita lihat dari kebutuhan dulu bahwa katode material positif elektroda ini atau katoda kita mau memiliki potensial setinggi-tingginya, karena potensial tinggi ini memungkinkan dia untuk menambah kapasitasnya. Sekarang yang paling tinggi yang baru ditemukan adalah lithium nickel mangan oxide ataupun lithium transition metal oxide ya. Transition metal bisa diganti kobalt, manganese, nikel, ataupun yang 3 volt, meskipun 3 tapi safety-nya sangat terjamin ya, lebih stabil dibanding dengan material dengan voltase yang lebih besar. Contoh lithium ferrofosfat. Ini sepertinya baterai di UNS masih menggunakan teknologi ini. Ya. Untuk HP sebenarnya lumayan tidak cocok karena di HP kita ingin baterai ini ukurannya sekecil mungkin. Kan? Kita tidak mau punya HP yang ya, dengan ukuran yang besar gitu kan. Tapi untuk aplikasi electric vehicle seperti truk ataupun kendaraan berat lain, sepertinya volume ini bukan hal yang cukup penting. Tapi untuk device ya handy seperti yang dibawa kita, laptop, HP, ya, voltase material dengan voltase yang tinggi ini sangat penting. Ini SEM particle, jadi nanti ketika teman-teman kuliah lanjut dan bisa menggunakan SEM secara mandiri, nanti bakal sangat ini ya, pengalaman yang sangat baik menurut saya karena bisa melihat material-material di skala mikron. Contoh ini NMC atau nickel manganese kobalt 811, artinya 8 untuk nikel, manganese 1, kobalt 1. Partikelnya seperti ini ya. Ini mungkin perbesarannya sekitar 20 mikron. Nikel NMC, kita sebut aja NMC, ini memiliki radioactive species yaitu M3+ atau 4+ ya. Jadi nikel 3+ atau nikel 4+. Kelebihannya electronic conductivity-nya bagus, lithium diffusivity-nya juga lumayan bagus, energy density-nya tentu tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sustainable atau tidak? Kita banyak di berita-berita itu kan kita memiliki nikel yang banyak di daerah Sulawesi gitu. Apakah sustainable atau tidak gitu? Ya, sebagai peneliti atau industri-industri yang bergerak di bidang baterai ya, mungkin arahnya ke apakah kita bisa ke energy density dulu baru nanti ke sustainability. Ya, meskipun itu sebenarnya kurang bijak juga. Beberapa saya yakin di fisika zat padat sudah menyinggung ini. Ada beberapa jenis kelas material untuk baterai, contoh LFP, ini termasuk polyionic atau layer lithium metal oxide, contohnya LCO, NMC, NCA. LCO lithium cobalt oxide, NMC lithium nickel manganese cobalt oxide, atau NCA karena kita menggunakan aluminium di sana. Ini termasuknya lithium layered lithium metal oxide, artinya strukturnya ini berbentuk layer-layer ya, ataupun spinel ya, jadi seperti apa ya, X gini ya, jadi sebagai penyangga untuk menyangga dari lithiumnya ini. Dan 3 kelas material ini memiliki profil voltase yang berbeda-beda. Contoh lithium ferrofosfat, ya dia turun, kemudian agak datar, baru turun lagi. NMC, NCA dan LCO agak landai, sedangkan untuk spinel nanti ada perubahan fase di 3,8 volt di sini. Keunggulannya untuk LFP, safety-nya sangat bagus, meskipun energy density-nya kalah dibanding dengan NMC dan juga
LMO atau LNMO. Namun kekurangannya di sini adalah stabilitasnya ya. Ketika kita ekstrak litiumnya, kita ambil litiumnya, strukturnya bisa jadi ya sudah tidak stabil lagi, sudah tidak berbentuk spinel lagi. Begitu. Saat ini state of the art atau yang paling banyak di riset dan digunakan mungkin NMC ya, sudah mulai digunakan untuk EV, electric vehicle application, ataupun electronic devices seperti HP, dan diproyeksikan sampai 2030 kita akan menggunakan 87%. Makanya sangat seksi isu dari nikel di Indonesia ya. Pemerintah juga sepertinya getol untuk mendirikan ya factory atau industri baterai, termasuk di Karawang kerjasama dengan LG dan Hyundai tahun 2023 atau 2024. Banyak kandidat untuk electric vehicle, banyak kelas material, namun ternyata hanya oxides yang sebenarnya cukup mature ya untuk aplikasi dari komersial. Kita singgung sedikit tentang LFP. 3 tahun atau 4 tahun lalu Nobel laureates di kimia dianugerahkan ke Profesor Goodenough, Akira Yoshino dan Stanley Whittingham, karena beliau tahun 97 sepertinya atau 90, saya agak lupa, menemukan ya intercalation materials dan juga termasuk di dalamnya katoda yang merupakan game changer ya untuk teknologi baterai. Keunggulan utama karena di sini ada ferro ya, jumlahnya banyak di bumi ya, non toksik, sangat stabil, safety-nya tinggi, namun memiliki konduktivitas yang rendah, packing density-nya juga rendah, jadi banyak porosnya, dan juga untuk produksinya lumayan tinggi ya. Nah, ketika bicara tentang LCO, maka secara energy density akan lebih baik dibandingkan LFP. Redoxnya 3+, 4+, seperti transition metal pada umumnya. Voltasenya juga lebih tinggi, maka dari itu dia akan mendapatkan kapasitas yang lebih tinggi, yaitu 140 mAh. Kalau LFP, kalau tidak salah, 160, namun voltasenya di 4 ini sebenarnya sudah tidak memungkinkan. Biasanya kami menggunakan 3,8 ya, jadi dia berhenti di 150 sekian. Disadvantage atau kerugian ya, atau ya kerugian menggunakan LCO yaitu availability-nya tidak sebanyak ferro di earth crust, di bumi, toxic ya, dan tidak aman untuk larger cells ya, karena kita harus memiliki baterai yang di packing, dirangkai, maka ketika satu baterai ya tidak safe akan mempengaruhi baterai yang lain, susah untuk disintesis. Makanya kita berpindah dari LCO ke lithium nickel oxide ya, dengan sintesis ya, cara sintesis yang berbeda, dan kemudian karena beberapa kerugian kita berpindah lagi ke NMC yang sekarang menjadi state of the art ya. NMC berbasis layered oxides. Kami di MIT ini juga bekerja gimana cara untuk menghilangkan kobaltnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti setelah ini cari informasi di Google, kobalt Kongo ya, jadi negara Kongo ini adalah negara penghasil kobalt, namun banyak eksploitasi kemanusiaan ya, memperkerjakan anak kecil untuk menambang kobalt ini. Jadi ya, banyak peneliti berpikir bagaimana cara untuk mengurangi jumlah kobalt di NCM ini atau NMC untuk menghindari ya eksploitasi anak yang terjadi di Kongo. Makanya kita ingin menambahkan konten dari nikelnya. Bervariasi rasionya mulai 60% atau 80%
nickel content, kalau 80% maka 811 atau 622. Jadi NMC tipe 622 dan 811 ini yang paling banyak digunakan saat ini. Dan kita ingin menggunakan positive electrode atau katoda ya untuk daerah sini, artinya dari discharge capacity-nya paling tinggi dan dari thermal stability-nya juga paling tinggi ya. Karena ketika thermal stability-nya rendah, katakanlah ini dengan konten nikel 85, maka materialnya akan mudah panas dan dalam kondisi yang paling buruk bisa meledak gitu. Jadi kita ingin pushing the limits high nickel ya, menambah rasio dari nikelnya. Publikasi dari kolega saya juga sudah mencapai 95% dari awalnya 80% atau 811 begitu. Nah sekarang drawback-nya atau challenge-nya yaitu ya karena NMC ini sebenarnya berbentuknya spherical seperti ini. Ketika setelah 100 cycles maka primary atau secondary partikelnya ini akan crack ya. Dan ini adalah indikasi yang buruk atau indikasi yang ya tidak menguntungkan untuk cyclability atau stabilitas dari baterai. Micro cracking terjadi, maka partikel akan rusak dan baterai tidak akan bekerja jauh. Nah, ketika kita summary ya, challenge-nya pertama thermal runway, bagaimana stabil dalam in terms of temperature, kemudian lattice-nya bagaimana dia tetap memiliki lattice yang sama seperti saat sebelum charge and discharge, micro crack, transition metal dissolution agar nikel kobaltnya ini tidak terdisolusi ke anoda, stabil dalam phase transformation, dan stabil di moistures karena nikel ini kan termasuk material yang sensitif, artinya sangat dipengaruhi oleh moisture, juga menjadi challenge-nya. Strateginya bagaimana cara mengovercome challenge ini adalah pertama dengan menggunakan concentration gradient. Jadi memodifikasi merekayasa NCM ini agar tidak reaktif dengan electrolyte. Namun kekurangannya adalah atau challenge-nya untuk mendapatkan hal seperti ini adalah cara sintesisnya yang panjang dan mungkin tidak applicable untuk commercial application. Kita menggunakan single crystal karena kalau polycrystal kita memiliki banyak rongga, tendensi untuk micro crack-nya semakin tinggi. Apabila single crystal maka dia memiliki crack nearly zero, mendekati nol. Yang mana pada akhirnya material single crystal ini memiliki surface area yang lebih rendah. Doping artinya menambahkan Mg atau kobalt, ya, menambahkan Mg di sela-selanya sebagai pilar agar strukturnya tidak rusak, ataupun menggunakan coating, ya, tungsten atau menggunakan coating layer yang lain. Di pusat riset kami juga mengerjakan menggunakan doping Mg sudah terpublikasi, dan juga tungsten juga sudah terpublikasi juga. Namun untuk skala komersial memang masih belum sampai ke skala komersial. Kemudian kita ingin bagaimana lebih jauh lagi meningkatkan kapasitasnya, maka kita ada terms lithium mangan rich cathodes, ya, meningkatkan konten dari lithiumnya, lithium rich. Challenge-nya capacity retention, artinya mungkin di awal-awal kita mendapatkan kapasitas yang sangat tinggi, tapi setelah 50 cycle akan drop gitu. Ini juga kita tidak mau, jadi masih di risk. Bicara performa dari lithium mangan rich materials, sebagai contoh, ya, lithium
2, mangan 56, nikel 16, kobat 8. Dia memiliki kapasitas dan energi yang tinggi, good thermal stability, namun kembali lagi ya voltage fade-nya, kapasitasnya juga first Coulombic efficiency sangat penting karena di cycle pertama sekarang bayangkan kita memiliki 100 lithium. Ketika di cycle pertama lithium yang terkonsumsi 20%, maka kita hanya memiliki 80% lithium yang bisa dipakai untuk cycle selanjutnya. Artinya dari 100 menjadi 80 sudah 20% inefisiensinya. Ini juga harus dipertimbangkan. Spinel oxide, lithium mangan oxide, dari kata spinel artinya strukturnya spinel ya, memiliki fast lithium diffusion karena berbentuk spinel, non toxic namun energy density-nya rendah ya. Meskipun kapasitasnya juga lumayan 120, energy density artinya nanti dibagi oleh massa ataupun volume gitu ya. Jadi kapasitas tinggi belum tentu energy density-nya tinggi. Ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Kita hampir mendekati akhir, jangan pusing dulu. Kita udah bicara aktif material yaitu di negatif dan positif. Sekarang kita bicara inactive material. Kalau kita recall back di slide awal, inactive artinya motionless, tidak bergerak. Kemudian pasif ya. Dan kita ingin jumlah dari inactive material ini sesedikit mungkin. Ya. Contoh dari inactive adalah karbon atau acetylene black, binder yang fungsinya untuk merekatkan material-material ini, ya, material-material yang besar, ataupun current collector. Kita mau jumlah dari 3 faktor ini sekecil mungkin untuk meningkatkan energy density. Contoh pertama current collector. Jadi kalau nanti teman-teman main ke Purwosari, kalau tidak salah di pusat risetnya baterai WNS, materialnya nanti di coating di atas dari copper ya. Jadi kita punya slurry, kita tempel seperti itu menggunakan copper ataupun aluminium untuk positif elektrodnya. Jadi kalau dibuka isinya seperti ini ya. Dan ini salah satu bentuk dari selnya yaitu pouch cells. Kalau yang di WNS selongsong ya kalau tidak salah, isinya layer-layer dari dari elektrodanya. Ada yang pouchless sekarang. Oh, gitu Pak? Ya ada, baru. Okay. Invest baru. Alhamdulillah. Nah, current collector pertama pertimbangan yang harus digunakan, yang harus dikonsiderasi yaitu memiliki electronic conductivity. Ya. Seperti copper, kemudian emas, aluminium. Namun kita juga harus pertimbangkan harga karena untuk skala komersial ya, tentunya kita ingin ya, semua komponen semurah mungkin. Maka kita coret perak dengan emas ini. Maka muncullah copper dan aluminium. Kemudian electrochemically stable ya. Copper ini untuk negatif elektrod sangat bagus karena dia stabil bahkan sampai mendekati 0 volt ya. Jadi dia tidak terdisolusi. Sedangkan untuk aluminium sangat bagus untuk positif elektrod karena ketika baterai di charge sampai 4 volt, si aluminium ini masih stabil di sana. Nah, artinya kita sudah memiliki 2 current collector yang ya viable ya, untuk secara research ataupun secara komersial. Biasanya thickness-nya ya sekitar 10 sampai 20 micron. Karena lebih dari itu maka volumetric energy density-nya juga akan berkurang. Kemudian, nah sekarang bagaimana stabilitas dari current collector ini ke electrolyte? Jadi kalau kita recall back ke slide awal, ada beberapa komponen yaitu yang sangat penting di baterai, salah satunya electrolyte. Nah, electrolyte ini biasanya kita menggunakan LiPF6 ya sebagai salt-nya. Ya. LiPF6. Di komersial pun sepertinya juga, atau di research yang paling banyak digunakan
saltnya adalah atau garamnya adalah LiPF6, memiliki ionic conductivity yang bagus, bisa passivation ya atau memproteksi aluminium current collector, dan juga thermal dan hydrolytic stability-nya lebih bagus dibandingkan salt lain. Dia bisa menstabilisasi seperti ini contoh, ini adalah aluminium dan ini adalah PF6 ya. PF6 yang tersolvasi ketika charge discharge, maka dia akan melindungi permukaan dari aluminium. Jadi properties ini adalah alasan mengapa LiPF6 favorable. Selain LiPF6, ada juga LiTFSI, namun kekurangannya tidak mempasifasi seperti yang dilakukan oleh LiPF6. Makanya LiPF6 masih yang state of the art salt untuk electrolyte. Kemudian binder ya, binder ini fungsinya bind untuk merekatkan ya, seperti ini, seperti lem katakanlah, adhesion dan cohesion ya. Jadi properties yang penting adalah flexibility, high crystallinity, broad electrochemical stability window, karena baterai ini akan di-charge untuk masa depan mungkin lebih dari 5 volt, jadi harus stable antara 0 sampai 5. Kemudian inert, artinya tidak berperan serta untuk mekanisme dari intercalation sebagai contoh, dan seperti material yang lain memiliki thermomechanical. Thermo artinya secara thermal bagus, secara mechanical bagus, dan baru dapat digunakan untuk skala komersial. Beberapa material yang sudah diriset yang paling banyak digunakan PVDF, PAA, dan NaCMC. Ya, selain itu masih dalam taraf riset seperti SBR, PEG. Ya. Banyak sekali pilihan gitu. Apa yang harus saya pilih gitu kan? Nah, sekarang kita narrow down lagi ke processingnya. Biasanya, karena material yang tadi kita sebutkan, NMC, graphite, ataupun material yang lain itu berbentuk powder atau solid. Nah, kita harus gimana caranya membuat solid ini bisa menempel di current collector. Maka kita harus buat menjadi slurry atau paste ya. Kita harus nambahin solventnya. Beberapa solvent yang sudah sering digunakan atau yaitu NMP, yaitu N-methyl 2-pyrrolidone. Ya. Kekurangannya toksik dan juga high cost. Ya. Jadi kita ingin sebenarnya mengganti NMP ini, bagaimana cara menggantinya dengan air gitu kan? Karena air ini lower cost, tentu saja bisa didapatkan dimanapun. Ya, namun ada air ini kan H2O. Nah, faktor hanya ini sebenarnya bisa menjadi drawbacks karena ada proton exchange nanti ketika charge and discharge. Gitu. Non-aqueous biasanya digunakan untuk katoda, menjadi state of the art positive material, sedangkan water ini biasanya untuk negatif. Graphite sekarang menggunakan air, silikon juga menggunakan air. Ya. Dan mengapa di negatif saja, tidak di positif tadi, proton exchange atau H+ exchange. Challenge-nya, lithium plus, tadi proton exchange, electrode processing-nya, begitu. PVDF binder sekarang masih menjadi state of the art, tapi tidak cocok untuk aqueous processing. Maka dari itu, positive electrodes yang biasanya menggunakan PVDF tidak menggunakan water, tapi lebih menggunakan NMP. CMC SPR adalah kelas material lain untuk binder, water soluble, low cost, namun masih harus diriset bagaimana efek untuk stabilitasnya. Karena ini untuk negative electrode oke, tapi untuk positive electrodes PVDF masih merajai. Volume expansion juga sebenarnya terjadi di binder, maka dari itu
volume expansion terjadi di elektroda, maka dari itu binder yang bagus adalah binder yang dapat merekatkan material-material aktif material tersebut, contoh silikon. Maka dari itu PVDF ini tidak cocok untuk silikon karena daya rekatnya dibanding CMC atau PEE lebih rendah. Jadi untuk silikon aplikasi CMC-nya lebih banyak digunakan karena yang memiliki kemampuan binding lebih bagus. Binder sudah, kita ke conductive agent ya. Fungsinya untuk meningkatkan electronic conductivity ya, karena electronic conductivity penting biar elektron bisa mengalir ya melalui material-material tersebut. Secondary functionnya, karena di sini ada rongga-rongga, ketika kita menambahkan conductive agentnya, contoh Super P ataupun material karbon yang lain, rongga-rongga ini akan terisi dan juga microstructure-nya tidak ada rongga yang waste atau yang tidak terpakai. Contoh dari conductive agent carbon black, high electronic conductivity, namun drawbacks-nya adalah ya kita mengurangi specific energinya karena termasuknya material yang ringan ya, jadi harus ya untuk contoh lah 2 mg dia harus menambahkan jumlah yang sangat banyak, maka dari itu akan berimpact ke energy density. Ya challenge-nya ketika kita tambahkan electrolyte di katoda, maka akan bereaksi antara electrolyte dengan surface area dari aktif materialnya. Maka dari itu penting juga untuk mempertimbangkan surface area menggunakan BET. Kemudian anion intercalation into carbon at high voltages, ketika kita charge and discharge ya, ke 5 volt contoh lah, katakanlah, maka akan ada anion intercalation ya, di mana anion intercalation ini akan mempercepat electrolyte decomposition. Artinya elektrolit ini tidak akan seperti elektrolit di saat awal, tidak se-fresh elektrolit saat awal. Outlook, alhamdulillah ya, akhirnya sudah tidak bosan di Outlook. Bagaimana ke depan arah risetnya bagaimana? Ketika kita breakdown untuk negative electrodes, kita perlu, kalau masih kerja dengan karbon, harus memiliki rute sintesis yang mudah, yang bisa untuk skala aplikasi. Ataupun kita berpindah ke silikon karbon, maka kita harus memastikan safety-nya dan juga problem dari volume expansion tadi. Untuk positif, sama material sintesis, mengurangi cobalt karena ada eksploitasi kemanusiaan di Republik Kongo, dengan cara menggunakan single kristal, doping ataupun coating, atau menggunakan lithium rich, dan riset selanjutnya menggunakan aqueous electrode processing. Selain itu ada beberapa hal-hal yang harus dipertimbangkan: per-lithiation, interface design, aditif untuk SCI, binder, dan crosstalk fenomena seperti aqueous processing di katoda akan meningkatkan proton exchange, ataupun menggunakan alternatif sustainable battery seperti dual ion. Ya, artinya ada 2 atau lebih ion yang bereaksi di baterai. Seperti itu, terima kasih Bu Anti dan dosen-dosen pendidikan fisika atas kesempatannya. Sangat senang untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Egi, ini presentasi yang luar biasa menurut saya ya. Sangat menarik sekali nih tentang baterai. Tadi Mas Freddy sudah menyampaikan mengenai komposisi ya Mas. Jadi bagian-bagian dari baterai, dari mulai yang bahan aktif, kemudian inaktifnya, kemudian bindernya,
dan lain-lain gitu ya. Kemudian sampai ke performanya, bahkan sampai ke state of the art, bagaimana supaya kita mengoptimalisasi baterai sehingga mempunyai performa yang terbaik seperti apa gitu ya. Jenis-jenis materialnya itu kan sudah tadi disebutkan. Ini kayaknya seperti membaca review gitu ya Mas Egi. Review material dari awal sampai akhir itu seperti apa, ini satu paper sendiri nih Mas, atau paper Q1 kalau baca jurnal seperti itu ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada mahasiswa kalau ada yang mau tanya. Mungkin tanya yang apa namanya, yang umum saja nggak apa-apa. Misalnya Mas, bagaimana ya supaya baterai itu dia mempunyai apa namanya awet gitu ya, awet gitu. Kemudian mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar. Ini kan disebutkan oleh Mas Eki tadi ya, kalau misalnya grafit itu dia hanya 372 mAh gitu ya, maksimalnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat HP yang mungkin dipegang oleh mahasiswa itu kan iklannya bisa sampai 5.000 mAh itu ya Mas, 10.000 mAh gitu. Jadi itu klaimnya itu mereka benar atau tidak gitu ya. Kemudian soal fast charging juga gitu kan, ada charger yang bisa fast charging, itu sebenarnya yang benar seperti apa? Kalau benar-benar fast itu sebenarnya berapa menit gitu targetnya? Mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum saja boleh, silakan. Ayo Mbak Mas, ini ayo monggo silakan, ini mumpung ada Mas Eki dari Jerman nih jauh-jauh. Mas Rozi nih banyak sering tanya nih, Mas Rozin, kemudian Mas Arya, kemudian di sini ada Mbak Raga. Ini silakan. Ini kok malah pada diem aja ya? Bingung nggak dong apa gimana ini mahasiswa? Nanti mungkin sebelum Mas Eki nanti cerita apa namanya sedikit ya, mungkin Mas nanti saya minta cerita sedikit. Oh ini ada nih, boleh tanya Mas Eki ini dari siapa ini Mas yang tanya Mas? Bentar, saya lihat dulu ke atas. Boleh tanya Mas Eki, untuk mengawali kuliah di material ini pengetahuan apa yang paling penting ya, misalnya gitu. Apa Mas Eki kira-kira yang paling penting? Makasih Bowo untuk pertanyaannya. Saya kira ya solid state dan fisika material termasuk yang paling penting. Nanti akan lebih dalam dipelajari ke saat master ya, karena master itu kan sebenarnya pilihan-pilihan mata kuliahnya banyak dan diambil sesuai minatnya, dan biasanya diambil yang sesuai dengan tema risetnya. Jadi saat dulu saya ambil mata kuliah dari profesor saya, energy storage, baterai dan sebagainya, juga elektrochemistry begitu. Tapi untuk starting point ya bisa diambil mata kuliah yang umum-umum tapi spesifik ke material, contoh solid state ataupun fisika material menurut saya sangat penting. Dulu juga saat S1 ada mata kuliah konversi energi ya. Jadi ya saya punya argumen, saya juga belajar konversi energi gitu saat kuliah, meskipun hanya 2 SKS tapi ya lumayan membantu. Nah, ini berarti kalau mau ikutin jejak Mas Eki harus ikut konversi energi nih ya, dan fisika material paling tidak ya. Nanti untuk mahasiswa yang semester bawah gitu ya, mungkin bisa mengikuti mata kuliah pilihan tersebut ya Mas Eki, sebagai modal untuk mengikuti Mas Eki nantinya, seperti itu ya Mas ya. Oke, kalau nggak ada mungkin itu tadi apa namanya pertanyaan saya tadi Mas Eki. Jadi kan, ya Bu, jadi kalau kita punya HP dan ingin baterainya awet, itu sebenarnya kita bisa charge tapi jangan sampai penuh ya. Contoh 95% di stop, kemudian digunakan tapi jangan sampai 0%, katakanlah 20% nanti sudah mulai di charging. Kenapa? Karena dalam perspektif material, ketika nanti kita overcharging sampai 100%, sudah 100% masih di charge 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai semalaman, dari perspektif material artinya kita menempatkan atau memaksa lithium ini untuk ada di salah satu elektroda saja. Jadi bisa saja materialnya tidak stabil dan
kalau dulu belum ada battery management system, akan terus lithiumnya akan terus masuk, maka ada baterai hamil ya dulu ya. Sekarang jarang karena ketika 100% sebenarnya sudah ada sistem proteksinya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi dia udah otomatis stop. Gitu. Nah, juga jangan sampai 0% karena 0% artinya kita juga udah nggak punya lithium di salah satu elektrodanya dan terfokus ke elektroda yang lain. Ini juga tidak bagus. Dalam perspektif yang lebih jauh, misal setiap hari seperti itu 0%, 100%, 0%, 100%, maka di material levelnya akan ya sering begitu ya. Jadi akan memperpendek umur baterai. Normalnya umur baterai ini 500 cycle life. Artinya ketika kita colok atau charge dan kita cabut atau discharge, kalau setiap hari berarti artinya 500 hari baterai ini akan bertahan ya, sudah tidak efektif kembali. Jadi harus beli HP baru dan sebagainya ya. Sudah dull istilahnya baterainya gitu. Jadi harus hati-hati, dan kalau bisa chargingnya ya saat baterai kondisi HP-nya nonaktif ya. Karena ketika idealnya ya, saya bicara ideal. Kadang saya juga masih saat nyala gitu. Karena saat nyala dan kita charge, artinya ada dua aktivitas. Aktivitas charging, kita nyolokin, dan aktivitas discharging, karena baterainya masih buat internet, Instagram, dan sebagainya gitu kan. Jadi lithiumnya somehow ada yang berpindah dari positif ke negatif, dan juga ada yang dari negatif ke positif. Nah, untuk yang tadi graphite itu sebenarnya specific capacity, artinya 372 mAh per gram ya. Jadi per gram itu artinya 1 gram material gitu. Tapi yang ada di HP itu kan kalau tidak salah miliampere hour aja gitu ya. Jadi bukan lagi specific capacity. Jadi dua-duanya informasinya sebenarnya betul juga seperti itu. Ya, terima kasih Mas Egi. Ada pertanyaan lain lagi dari mahasiswa? Ini mungkin bulan puasa ya Mas Egi ya, pada lemes-lemesnya di sini. Sudah sore itu menjelang asar, jadi mahasiswa lagi pada mager ini Mas Egi. Satu lagi deh, apa namanya? Tadi kan itu sebenarnya ada yang tanya, silahkan. Ini ya, tadi kan faktor apa sih yang paling menentukan gitu ya agar baterai itu agar lifetime-nya panjang gitu ya, secara material di dalam materialnya itu, tapi performanya masih bagus gitu ya. Jadi di dalam materialnya itu dari segi komposisi kah, apakah dari segi jenis materialnya kah, itu apa Mas? Kemudian yang kedua ini ya, properties apa sih yang sebenarnya yang paling penting dari suatu material itu agar dapat masuk ke kategori good material. Tadi kan good material, kemudian good processing, akhirnya menghasilkan yang good performance. Tadi kan Mas Egi gitu ya. Nah itu propertiesnya yang paling penting itu apa dari material tersebut? Jadi faktornya yang menentukan apa, kemudian propertiesnya yang menentukan apa. Ini untuk menambah wawasan mahasiswa Mas tentang properties dari suatu material. Jadi monggo Mas Egi. Menurut saya yang paling penting adalah sebenarnya karena bicara baterai itu artinya satu kesatuan ya, tapi kalau kita narrow down, kombinasi dari aktif material dan inaktif material adalah kuncinya menurut saya ya. Jadi contoh material yang sangat stabil untuk negatif, elektroda negatif seperti graphite, namun graphite ini ketika dijodohkan dengan binder yang tidak cocok, ternyata juga tidak bisa perform yang bagus. Jadi kombinasi antara inaktif dan aktif material. Nah, kemudian tidak satu saja ya Mas, tidak satu yang paling berpengaruh itu tidak, tapi satu kesatuan gitu ya Mas, antara aktif, inaktif dan juga bindernya gitu ya. Iya, maka dari itu risetnya kan di bidang baterai cepat, artinya modifikasi sedikit sebenarnya sudah novelty. Yeah. Nah sekarang novelty yang seperti apa? Nah itu yang menentukan ya akan di jurnal mana yang bisa publish seperti itu. Properties sekarang ya, properties menurut saya ada banyak properties. Kalau udah masuk ke aplikasi mungkin safety itu yang sangat penting ya. Maka dari itu
di aplikasi kendaraan yang besar seperti truk ataupun kendaraan besar lain, mereka tidak mempermasalahkan seberapa besar baterainya, tapi karena kontainernya gede gitu. Kecuali di HP, karena kita tidak memiliki kontainer yang gede, maka properties yang paling penting adalah energy density. Kalau di truk, properties yang paling penting adalah safety, karena volumenya besar tidak masalah gitu kan. Nah di HP kita ingin memiliki baterai sekecil mungkin agar lebih handy carry gitu kan. Jadi mungkin energy density akan lebih diprioritaskan meskipun tetap memprioritaskan safety-nya. Ya, menurut saya seperti itu, Bu. Oh, iya. Terima kasih Mas Egi. Ini jawabannya. Ini sebenarnya waktunya hanya sampai jam 2.40 sih Mas, tapi nggak apa-apa, tadi karena kita mulai jam 4 kita mundur 10 menit. Jadi mohon nanti Mas Egi setelah memberikan materi juga memberikan ini ya Mas, sharing gitu ya Mas, bagaimana supaya bisa sekolah di luar negeri, mencari beasiswa gitu, barangkali nanti mahasiswa yang lain mau mengikuti jejak Mas Egi. Ini kayaknya ada yang tanya ini, bagaimana caranya bisa punya motivasi yang tinggi untuk belajar Mas soal manajemen waktu, soalnya saya orangnya mageran gitu, ada yang pemalas to the max katanya. Ya, jadi tipsnya gimana Mas, triknya supaya nanti bisa ketemu beasiswa S2 bahkan lanjut ke S3 di Europe lagi gitu kan, itu kan terkenal susah gitu ya Mas untuk ditembus. Jadi monggo Mas Egi. Saya rasa malas itu sebenarnya bukan dialami oleh Sari sendiri ya, saya pun mengalami dan saya yakin semua yang di sini juga mengalami. Tapi pas itu saya sudah berpikir kalau saya tidak ngambil langkah awal dulu, dan saya saat itu tahu bahwa setelah lulus harus bersaing dengan lulusan-lulusan lain ya. Lulusan FKIP tidak cuma dari UNS, bahkan dari universitas swasta, dari universitas lain. Jadi saya harus ngambil langkah langkah dulu gitu biar nanti akan memudahkan. Saat itu saya sudah merasakan bahwa saya itu kurang perform ya di mata kuliah pendidikan ya. Bisa tanya dosen-dosen mata kuliah pendidikan, lucu pokoknya jawaban saya. Misal mata kuliah butir soal atau development kurikulum gitu ya. Saya pokoknya jelek lah, nilainya jelek juga. Nah, saya bertanya-tanya apakah saya nggak cocok gitu di mata kuliah pendidikan, dan saya merasa senang ketika belajar fisika material dan elektronik. Saat itu fisika elektronik kalau tidak salah LLDAS gitu ya. Nah saat itu beliau Pak Hanif juga, terima kasih untuk beliau, saya diizinkan untuk ikut riset beliau, akhirnya memiliki kesempatan riset, 2 conference paper, dan juga saya mengikuti PKM dengan mahasiswa dari Fakultas MIPA. Juga di saat itulah pertama kali saya memiliki hands-on experience bekerja di laboratorium, dan saya merasa senang gitu, mungkin ini salah satu jalannya gitu kan. Nah kebetulan juga tahun 2020 datang profesor dari Taiwan, ada 10 atau berapa profesor dari NCU, kampusnya Pak Hanif juga, untuk mencari mahasiswa yang potensial. Saya datang membawa CV saya perkenalkan, nama saya Egi Aditama, kebetulan saat itu sudah menjadi mahasiswa berprestasi ya. Jadi saya mahasiswa nomor 3 berprestasi di universitas ini. Saya memiliki conference paper meskipun bukan jurnal ya, jadi conference paper. Kemudian beliau diam, tidak sampai 5 menit, tanya sedikit, langsung diberi acceptance letter gitu. Akhirnya sepertinya satu langkah sudah di Taiwan saat itu, tinggal menunggu formal acceptance letter saat itu. Nah kemudian ternyata profesor saya pindah ke universitas lain di Chao Tung, di kota lain. Akhirnya saya juga ngikut beliau karena saya kan beliau yang menerima saya sebagai studentsnya begitu. Kalau disingkat ya, malas sebenarnya normal, tapi yang berlarut-larut itu yang nggak bijak untuk dibiarkan ya. Jadi harus melawan rasa malas, tinggal
cari apa sih tujuan di akhirnya. Ketika nanti tahu tujuan di akhirnya, kita bisa menapaki jalan untuk menuju tujuan tersebut. Saya kira kayak gitu. Jadi langsung ini ya Mas ya, itu beasiswa juga ya Mas ke Jermannya itu ya Mas? Di Jerman ini digaji sebenarnya Bu. Oh Jadi, iya. kalau di Taiwan beasiswa. Iya. Ya, kalau di Taiwan waktu itu beasiswa. Jadi Beasiswa. kalau yang harus dipersiapkan apa ya Mas kira-kira mahasiswa itu supaya nanti apa lancar gitu loh dalam menempuh studi lanjut, kemudian mencari beasiswa gitu, kira-kira yang harus dipersiapkan apa ya Mas Egi sesuai dengan pengalamannya Mas Egi? Yang harus dipersiapkan pertama bahasa Inggris, Nah, karena mereka ya. butuh bukti kalau kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Buktinya yang dibutuhkan biasanya TOEFL. Untuk Taiwan masih menerima TOEFL, namun untuk Eropa biasanya sudah ke IELTS gitu. Dan ini sebenarnya bukan hal yang mustahil, karena kalau dicicil tiap hari 30 menit saya rasa bisa dikejar gitu ya. Namun hal yang tidak banyak diceritakan juga butuh biaya kan. IELTS ini 3 juta sekali tes, TOEFL 500.000. Mungkin kalau ngambil les juga bayar lagi. Kalau saya dulu nggak ambil les ya, karena ya saya cukup pede bisa sedikit ngomong bahasa Inggris saat itu. Artinya komunikasi, kita paham apa yang mereka bicarakan dan mereka paham apa yang kita ucapkan. Intinya simpel seperti itu. Kemudian motivation letter atau personal statement juga perlu. Sebenarnya standar application ya. CV juga perlu, recommendation letter juga perlu. Begitu. Itu nyarinya bagaimana ya Mas supaya nanti kalau misalnya mungkin belum ada pengalaman gitu mencari apa namanya yang tadi ya yang LOE lah semacam itu gitu. Untuk sistem di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan itu bisa approach langsung profesornya Bu. Jadi seperti mengirim email gitu ya Mas ya. Perkenalkan singkat, kemudian saya tertarik untuk bergabung di lab Anda. Saya memiliki pengalaman ini. Apakah Anda punya opening gitu atau tidak? Dia apply saja dan 1-2 ditolak tidak masalah. Saya untuk PhD pun tidak langsung diterima, jadi 9 aplikasi atau berapa baru ketemu rezekinya gitu kan. Yang penting nggak penasaran, yang penting mencoba jadi nggak penasaran gitu kan. Ya, jadi ini ya apa tadi tips dan tipsnya dari Mas Egi gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian memang pengen gitu ya untuk melanjutkan studi ke luar negeri gitu kan, yang pertama memang disiapkan bahasa Inggrisnya ya Mas Egi. Kemudian yang kedua apa namanya PD saja gitu, kirim email ke profesor gitu ya untuk menawarkan dia punya pengalaman apa gitu ya. Makanya sangat penting sekali di sini mahasiswa yang terlibat di dalam riset-riset dosen gitu kan, karena akan memberikan pengalaman yang lebih. Seperti Mas Egi mungkin waktu S1 dulu ikut risetnya Pak Anif gitu ya tentang baterai juga kan, jadi diajak publikasi bareng itu akan menambah poin gitu kan ketika mahasiswa nanti mengajukan apa namanya penawaran gitu ya, memberikan email ke profesor ke universitas yang dituju. Jadi nanti kalau misalnya ada dosen yang menawarkan judul gitu ya, levis maupun skripsi, silahkan cepat-cepat diambil gitu ya. Jangan terus saya pengennya yang ini saja sama dengan temennya, itu malah challenge buat kalian supaya nanti bisa mempunyai portofolio yang lebih gitu loh dibanding teman-temannya yang lain. Dan saya yakin pasti nanti akan bermanfaat untuk apa namanya perjalanan studi lanjut ke depan gitu ya Mas Egi ya. Oh ya, satu lagi Mas Egi ini ada di chat, ini sepertinya dari Mas Fatoni Udaini nih, sepertinya Mas Tony ini ya. Untuk saat ini perkembangan teknologi transportasi kan sudah beralih ke arah listrik. Misal untuk Tesla. Nah, untuk fast charging tadi sendiri dimention kalau tidak salah adalah 6 menit gitu ya. Apakah nanti ke depannya akan ada teknologi yang lebih cepat Mas? Nah, untuk pengisian daya dan yang paling mempengaruhi proses ini apa saja? Kemudian apakah mekanisme pengisian di dalam baterai mobil mungkin ya, di dalam baterai dan transportasi ini sama gitu Mas? Menurut saya karena perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, tentu saja sangat mungkin ya
fast charging 6 menit gitu kan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau kita breakdown, mungkin yang pertama material, stabilitas materialnya. Apakah material ini akan stabil ketika dimasuki dan keluar lithium secara cepat seperti itu. Kedua, dari segi thermal stability-nya, karena perpindahan lithium ini juga akan membawa panas ya. Panas ini juga, makanya tadi ada terms thermal stability, apakah material stabil di temperatur yang tinggi atau enggak. Selain di temperatur lingkungan, juga temperatur internalnya. Makanya ada kalau di charging station itu ada banyak cooling systemnya. Cooling system di baterai mobilnya, cooling system di pipa untuk chargingnya, itu juga ada cooling systemnya. Maka itu penting untuk safety-nya. Kemudian mekanisme pengisian untuk saat ini kalau tidak salah untuk electric vehicle ini masih menggunakan manual ya. Kita kayak ambil selang atau pipanya, kita taruh di mobil, colokkan, kemudian akan dihitung berapa biayanya berdasarkan jumlah energi yang ditransfer. Nah, kemudian setelah full baru dicabut. Mungkin di masa depan akan ada yang namanya wireless charging ya untuk electric vehicle, tapi sampai saat ini saya belum mendengar. Kalau di HP udah ya Mas pakai wireless charging ya? Ya Bu, kalau di HP saya rasa sudah ada. Ya. Nah, saya beli juga itu online itu yang wireless charging itu cuma 40.000. Tapi memang lebih lama sih dibandingkan dengan ngecas pakai colokan biasa itu. Ini satu lagi mungkin ya, ini ada pertanyaan ini. Ini saya punya sepeda listrik pakai baterai SLA, lalu saya ganti dengan LiFe PO4 karena lebih ringan dan cycle discharge-nya sampai 3.000 kali. Nah, sekarang ada fuel cell. Masa depan akan berada di LiB atau FC ya. Terima kasih. Masa depan di lithium ion battery atau fuel cells, mungkin dua-duanya tetap akan ada risetnya, tapi sebagai seorang baterai dan kita tahu sangat besar pasarnya karena banyak factory atau pusat industri yang dibangun di Amerika, di Eropa, bahkan di Indonesia. Mungkin perkembangan teknologi lithium ini akan berkembang lebih pesat ya, daripada fuel cells. Contoh udah disebutin life cycle 3.000, artinya kalau setiap hari charge dan discharge dia memiliki ya cycle life sebanyak 3.000 hari, itu udah hampir 8-9 tahun gitu kan ya. Apalagi nanti seiring berkembangnya waktu mungkin akan lebih panjang lagi umur baterainya. Begitu jawaban dari saya. Oke, sekali terima kasih Mas Egi. Ini saya buka satu lagi pertanyaan kalau ada dari mahasiswa. Atau mungkin Pak Anif, monggo ini mumpung ada Pak Anif di sini bisa memberikan sedikit motivasi untuk mahasiswa dan juga menyapa Mas Egi di sini. Ya. Monggo, assalamualaikum Mas Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya nyemangati ke mahasiswa, dulu kita itu ada, waktu zaman dulu kita pernah ngumpulin teman-teman mahasiswa itu yang mau lulus ya Mas ya. Jadi diajarin nulis, ngirim email ke luar negeri gitu nih Mas ya. Kita nyebar email gitu. Dulu pernah ada diskusi gitu dengan teman-teman. Jadi yang lolos itu 2 ya sekarang ya, berarti Mas Egi sama Mbak Anafi. Itu pernah ada buat forum kayak gitu dulu kita sering adakan. Ya, saat ini karena pandemi ya, jadi kita mungkin jadi untuk teman-teman mahasiswa mungkin semangat saja yang dikepinginkan apa gitu ya. Karena kalau dari riset saat ini, saudara mau milih, kalau tertarik dengan energi storage yang mulai dari material, boleh elektronik, boleh apa aja boleh. Ini ada di Mas itu menggunakan machine learning untuk SOC Mas. Jadi SOC baterai beliau yang akan mendalami kan. Terus kemudian tadi Bu Wanti mengendikan ke electric vehicle. Saat ini saya lagi ngerjakan dengan Inka, kalau ada yang tertarik bisa ikut bagiannya gitu kan. Terus kemudian kalau tertarik ke material, kalau yang saya sendiri ada yang
Pin, ada beberapa teman, nanti bisa kita ke sana gitu ya. Dan kerjasama jangan khawatir kalau yang berhubungan dengan ini saat ini yang sudah siap-siap kalau mau ke Malaya kita juga ada proyek ke sana dengan Malaya gitu. Itu yang saat ini kita kerjakan gitu kan. Belum lagi kalau yang di PUI baterai malah lebih banyak lagi, saya saking banyaknya saya nggak tahu gitu. Yang saya handle itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik gitu kan, atau di mix gitu kan, kalau tertarik materialnya Bu Wanti gitu kan, di mix materialnya digabung dengan apa untuk membuat tambahan apa doping di baterai itu juga bisa. Nanti tinggal kita cari apa novelty-nya apa yang ingin kita. Bu Wanti kan mengerjakan multiferroid Mas Eki gitu kan. Memang ada beberapa hal gitu kan, multiferroid itu juga dipergunakan di sana gitu kan, jadi kita bisa address lah di situ ada hal tertentu. Jadi seperti info Mas Eki tadi, teman-teman mau ke arah mana, mau pendidikan atau non pendidikan gitu ya. Yang pendidikan pun sama, di mix juga sama, misalkan mau mengkaji baterai ke arah pendidikan juga bisa juga gitu ya. Keinginannya ya, keinginan teman-teman tuh apa, mohon diinikan. Dan peluang-peluang banyak ada Pak, ada teman-teman dosen lain juga sama punya beberapa proyek, jadi silahkan kalau mau pengalamannya lebih bisa ke sana. Nanti ke depan larinya kemana, mau sekolah lagi atau mau kerja atau mau menikah, harus dipetakan dari sekarang. Kalau mau menikah ya langsung buat surat apa CV untuk ta'arufnya nanti biar dicarikan gitu kan. Kalau maunya sekolah lagi yang buat CV untuk sekolah gitu kan. Kalau maunya langsung kerja, CV untuk bekerja. Itu nggih, monggo. Nanti terbuka peluang mau judul apa, sangat terbuka gitu nggih. Yang penting apa ya, daya ini lah ya, semangatnya, daya juang. Nggih. Monggo, mohon. Jadi terima kasih Pak Anif, luar biasa. Nanti bisa disambung energi storage semester depan kalau ini. Nanti yang ngajar salah satu profesor dari Malaysia, nanti yang ngajar itu. Jadi nanti insya Allah kan akan ada ini ya Pak Anif, dari visiting profesor juga dari Malaysia ya Pak Anif ya. Dari Malaya ya. Oh ya, dari Malaya yang masuk apa namanya QS 100 itu ya, by subject itu ya, termasuk di situ. Terima kasih Pak Anif, ini kesempatan yang baik sekali nih untuk para mahasiswa. Silahkan nanti yang tertarik, baik itu bisa untuk levis. Kan sekarang ini kan skripsi boleh murni. Jadi skripsinya tidak harus ke pendidikan, tapi boleh murni. Ini hari Kamis besok sudah ada satu mahasiswa yang mau ujian, yang lulus murni itu sudah lulus. Kemudian ada lagi mahasiswa yang ketika dia sudah bisa publish di jurnal yang bereputasi, baik G3 boleh, G4 boleh, nggak harus G1 atau G2, nanti bebas ujian skripsi, tidak usah ujian skripsi, langsung diberikan nilai. Itu nanti apresiasi dari kami gitu ya, dari Prodi, dan juga sudah ada peraturan rektornya. Jadi kalau mahasiswa sudah bisa publish itu nanti tidak harus ujian skripsi, langsung lulus gitu ya. Walaupun nanti secara administrasi harus mengurus sedikit administrasi tertentu gitu. Nah ini mumpung ini semester 6 gitu kan ya, semester 7 kan sudah mulai mencari-cari judul. Silahkan yang belum dapat judul atau yang tertarik dengan risetnya Pak Anif, Pak Dewa, Bu Lita, Bu Wanti, atau Pak Harno, atau Pak Yulianto, atau juga riset dosen-dosen yang lain, silahkan segera menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan gitu ya. Jadi nanti, dan kalau bisa nanti didorong untuk publikasi supaya nanti bisa menambah portofolio yang pertama, kemudian yang kedua tidak usah ujian skripsi gitu ya. Nah untuk itu terima kasih sekali Mas Egi atas materi yang disampaikan, yang sudah di-share kepada mahasiswa tentang active and inactive electrode material for lithium ion battery gitu ya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan Mas Egi juga masih mau lagi kami undang gitu ya Mas, untuk memberikan materi maupun motivasi kepada para mahasiswa, dan juga sharing bagaimana untuk mendapatkan beasiswa dan bisa sekolah ke luar negeri ya. Saya yakin nanti mahasiswa di sini juga semangat, juga punya potensi untuk itu. Mahasiswanya pintar-pintar ini Mas, yang banyak yang pintar gitu loh, angkatan 2019 ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengikuti jejak Mas Egi gitu ya. Oke. Demikian tadi acara pada pagi ini, yaitu visiting scholar siang hari ini.
mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk para mahasiswa, bisa menambah wawasan para mahasiswa, dan juga menjelang Idul Fitri ya, sebentar lagi ya, 5 hari lagi ya, nanti Mas Egi mungkin nggak mudik ya. Bukan, mohon maaf lahir dan batin, jika banyak kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada, terima kasih Mas Egi, materinya menarik sekali ini dari Mbak Rin ya. Sekian dulu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mau foto dulu nggak, ini yang lain dibuka dulu videonya. Berapa jam Mas Egi puasanya sekarang? Subuh jam 4, terus bukanya jam 9 malam. Jam 9 malam ya, wah luar biasa. Ayo dibuka dulu videonya, yuk kita foto dulu yuk. Nggak apa-apa, silakan. Saya tunggu. 1. Iya, 1, 2. Ayo Mbak. Ayo. Nggak mandi nggak apa-apa, belum mandi. Belum makan nggak apa-apa, Bu. Ada Mas Randy, ini yang aktif, Mas Fatoni Udaini, ini juga aktif, Mas Rozin Fataulwan. Ini cuttingnya Mas Ahmad Fuad ini. Mas Abdul Ngalimus Salam itu angkatan berapa ya? Itu LDS, Bu. 4. Angkatan 4. Pantesan saya masih agak-agak belum familiar gitu ya. 1, 2, 3. Nah, saya ini dulu. Saya simpan dulu ya, bentar ya. Terima kasih para mahasiswa, terima kasih Mas Egi sekali lagi. Mohon maaf ya merepotkan. Enggak, Bu. Matur nuwun ya. Komplit itu Mas. Semua ditambahi beberapa